Roh Kudus. Amin. Halo saudara-saudaraku yang terkasih, salam jumpa bersama saya, Frater Evan Jabar, dalam renungan masa Prapaskah Seminari Tinggi Santo Fransiskus Xaverius Ambon, edisi Kamis 25 Februari 2021. Hari ini kita akan bermenung bersama melalui bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama diambil dari kitab Ester dan bacaan Injil diambil dari Injil Matius. Saudara-saudariku yang terkasih, ada satu kisah menarik yang sering saya nonton di sebuah channel YouTube. Mungkin saudara-saudari juga pernah menontonnya. Ada seorang bapak pergi menggunting rambutnya di sebuah tempat gunting rambut. Pada saat di sana dan ketika rambutnya selesai digunting, orang yang menggunting rambutnya itu berkata kepadanya, "Menurut saya Tuhan itu tidak ada." Dengan penuh rasa heran, bapak itu kemudian menatapnya dan bertanya kepadanya, "Mengapa Anda berkata demikian?" Kemudian si tukang gunting rambut itu berkata, "Ya mudah saja. Kalau Tuhan itu ada, pasti tidak ada penderitaan dan kesusahan yang dialami oleh manusia di dunia ini. Itu berarti Tuhan itu memang tidak ada." Kemudian tanpa menjawabnya, bapak itu kemudian tersenyum dan pergi meninggalkan tempat itu. Setibanya di luar, bapak itu bertemu dengan seorang pria berambut panjang yang sedang berdiri mendengarkan lagu. Kemudian bapak itu mengajak pria itu masuk ke dalam tempat gunting rambut tadi dan bertemu dengan si tukang gunting rambut tadi. Kemudian bapak itu berkata, "Menurut saya tidak ada tukang gunting rambut di dunia ini." Kemudian dengan penuh rasa heran, si tukang rambut itu bertanya lagi kepada si bapak tadi, "Mengapa Anda berkata demikian? Lalu saya ini siapa?" Bapak itu kemudian mengatakan, "Kalau tukang gunting rambut itu ada, tidak mungkin ada orang yang rambutnya panjang seperti pria ini ada di dunia ini." Kemudian dengan polosnya si tukang gunting rambut tadi menjawab, "Tukang gunting rambut itu ada, cuma orang-orang tidak mau datang kepadanya sehingga rambut mereka itu tetap panjang seperti itu." Kemudian si bapak tadi menjawab dengan santai, "Itulah yang saya maksudkan. Tuhan itu ada. Hanya saja kita manusia tidak mau datang kepadanya sehingga kita mengalami penderitaan dan kesusahan dalam kehidupan kita." Saudara-saudariku yang terkasih, kisah singkat ini mau menyadarkan kita, mau menegaskan kepada kita bukan hanya soal Tuhan itu ada, tetapi mau menegaskan kepada kita untuk marilah kita mendekatkan diri kepada Tuhan agar kita memperoleh kebahagiaan dan kita dijauhi dari penderitaan dan kesusahan. Dalam bacaan Injil yang kita renungkan pada hari ini, Tuhan Yesus berfirman kepada murid-muridnya, "Carilah maka kamu akan mendapat. Mintalah maka kamu akan diberi. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu." Perkataan Yesus ini sebenarnya bukan hanya mau menegaskan kepada kita bahwa Tuhan itu ada, tetapi Yesus mau menegaskan bahwa Tuhan mau memberikan jaminan dan tawaran keselamatan kepada kita. Hanya saja kita manusia yang tidak mau menerima tawaran dan jaminan itu. Kita seringkali sama seperti pemahaman si tukang gunting rambut tadi. Kita seringkali menjauhkan diri dari Tuhan, tidak mau dekat dengan Tuhan, dan ketika kita mengalami penderitaan dan kesusahan dalam kehidupan kita, kita kemudian menyalahkan Tuhan, bahkan menganggap bahwa Tuhan itu tidak ada. Tetapi pada dasarnya Tuhan itu ada. Hanya kita saja yang tidak mau mendekatkan diri kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, inilah inti permenungan kita pada hari ini.
di mana bacaan-bacaan yang kita dengarkan hari ini mau mengajak kita untuk mari kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan agar kita tidak mengalami penderitaan dan kesusahan dalam kehidupan kita. Tuhan mau mengajak kita untuk marilah apapun masalah kita, apapun pergumulan kehidupan kita, apapun suka duka kehidupan kita, mari kita datang kepada Tuhan. Kita memohon perlindungan kepada Tuhan agar kita diberikan kekuatan dan kebahagiaan, terutama kita mampu untuk menjalani kehidupan kita, melawan tantangan kehidupan kita, pergumulan kehidupan kita. Kita belajar dari Ester yang senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan, bahkan di waktu ajalnya mendekat, dia senantiasa meminta pertolongan dan perlindungan dari Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, masa Prapaskah merupakan masa di mana kita mempersiapkan diri untuk menyambut kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus dalam masa Paskah nanti. Melalui pantang, berpuasa, bermati raga, kita diajak untuk mempersiapkan diri kita semaksimal mungkin, memperbaharui diri kita sebaik mungkin agar kita layak dan pantas untuk menyambut kebangkitan Tuhan. Tentu saja dalam persiapan ini tidaklah mudah, terutama dalam pergumulan-pergumulan hidup yang kita lewati. Tentu saja ada masa di mana kita merasa bosan, kita merasa putus asa, kita merasa tidak mampu dalam menghadapi pergumulan kehidupan kita. Oleh karena itu, pada kesempatan ini Tuhan sekali lagi mau mengajak kita untuk mari dalam menghadapi pergumulan hidup kita mendekatkan diri kepada Tuhan, meminta pertolongan dari Tuhan agar Tuhan senantiasa menguatkan kita dalam menghadapi pergumulan kehidupan kita. Tuhan tidak menjanjikan harta kekayaan kepada kita. Tuhan tidak menjanjikan kedudukan yang tinggi kepada kita. Tuhan tidak menjanjikan kehormatan dan ketenaran kepada kita. Tetapi Tuhan mau menjanjikan keselamatan kepada kita. Tuhan mau menjanjikan kebahagiaan kekal bersamanya di surga kepada kita. Tetapi pertanyaan penting bagi kita, apakah kita mau mendekatkan diri dengan Tuhan? Karena dengan cara itulah kita bisa mencapai apa ini yang dijanjikan Tuhan kepada kita. Kita bisa melakukan apapun secara jasmani lewat usaha-usaha kita. Kita bekerja keras, kita berusaha keras untuk mencapai kebahagiaan dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita tidak mendekatkan diri kepada Tuhan, itu semuanya akan sia-sia dan kita akan mengalami penderitaan. Marilah kita berdoa kepada Tuhan, semoga dalam menjalani pergumulan kehidupan kita, terutama dalam masa Prapaskah ini, Tuhan senantiasa menguatkan kita agar kita mampu menghadapi seluruh tantangan hidup dan pergumulan kehidupan kita. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.